Oke, selamat pagi. Pagi Kak, Boleh tahu siapa namanya? aku Via Kak. Tia, gimana kabarnya hari? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu kelihatan tegang gitu. Boleh dinyamanin dulu duduknya. Nah, ya. Kenapa kok kelihatan tegang? Saya itu agak frustasi Kak. Frustasi. Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa kamu merasa frustasi? Jadi tuh akhir-akhir ini aku sering mikir, kok aku orangnya tuh nggak bisa apa-apa sih. Bikin aku males kayak gitu loh Kak. Kamu merasa kesel ya sama diri kamu sendiri, soalnya pikiran negatif itu terus muncul. Iya Kak. Jadi kan pikiran bahwa kalau kamu tuh nggak bisa itu kan bukan sepenuhnya benar ya. Iya Kak. Nah, kalau boleh saya tanya, apa yang biasanya pikiran negatif yang biasanya mesti keucap di kamu? Aku bodoh Kak. Aku bodoh. Gimana kalau kita mencoba mencari kalimat yang baru, yang lebih realistis dan lebih mendukung kamu? Kayak misalnya, saya nggak bisa, tapi saya akan belajar. Saya itu sedang berproses, jadi nggak apa-apa. Atau saya cukup mampu kalau saya mau mencoba. Gimana? Menurutmu kalimat mana dari contoh-contoh tadi yang bisa buat kamu lebih mendukung kamu lebih bagus? Yang saya belum paham tapi saya bisa belajar. Kayaknya itu Kak. Oke, gimana kalau kalimat yang tadi kamu omongin itu kamu coba ngomong dengan perlahan, dengan nafas yang teratur, yang perlahan. Saya belum paham, tapi saya bisa belajar. Setelah kamu ngomong tadi, apa yang kamu rasain? Alhamdulillah udah agak lega. Oke, alhamdulillah. Ini kamu kan udah sadar kalau pikiran negatifmu itu menghambatmu. Nah, terus kita sudah mengubahnya atau mencari pikiran yang akan mendukungmu buat terus mau belajar. Dan kata-kata tadi itu nanti bisa kamu coba setiap kayak ada pikiran yang aku nggak bisa, itu kamu bisa ganti dengan kata-kata tadi. Alhamdulillah karena sesi kali ini sudah selesai, kita cukupkan dulu. Minggu depan kita lihat perkembanganmu lagi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau terbuka, terima kasih sudah mau datang ke sini. Terima kasih ya. Ya Kak, terima kasih juga. Saya akan mencobanya. Oke. Sebelumnya kalau gue tahu gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Alhamdulillah.
ya. Tapi kamu kelihatan kayak agak sedih ya hari ini. Iya kak, kemarin tuh kan habis ngoreksi. Oh. Terus nilai matematika aku jelek kak. Jadi saya merasa kayak bodoh gitu. Jadi kamu merasa kecewa ya dan nyalain diri sendiri karena nilaimu itu tadi. Iya kak. Nah, jadi kamu di sini ngerasa kecewa dan nyalain diri sendiri itu karena cuma melihat satu nilai mata pelajaran yang kurang baik tadi ya. Iya kak. Dan itu jadi ngebuktiin kalau kamu itu kurang pintar gitu. Nah, sebelumnya apa cuma nilai itu aja atau banyak nilai yang kurang memuaskan? Enggak sih kak, cuma matematika aja. Nah, cuma matematika aja kan. Jadi kamu di sini nyimpulin kalau kamu bodoh itu cuma melihat dari satu mata pelajaran. Padahal banyak nilai yang memuaskan kan? Iya. Jadi kamu nyimpulin bahwa kamu itu ngerasa bodoh hanya dengan satu nilai matematika tadi. Nah, tapi dilihat dari keseluruhannya, kamu itu juga punya nilai yang baik dan memuaskan ya. Gimana menurutmu? Ya kalau dipikir-pikir sih enggak semuanya nilai saya tuh jelek. Di sini kita coba lihat dari sudut pandang berbeda. Lihat tadi nilai yang buruk kamu tadi dari sudut pandang yang berbeda. Gimana kalau nilai tadi itu kamu pikirkan sebagai proses belajar, bukan sebagai tanda kamu gak bisa dan sebagai ini itu hukuman. Tapi ini itu adalah kamu sedang dalam proses belajar. Proses belajar. Ya, jadi nilai rendah ini itu bantu kamu biar tahu, oh ini yang harus aku perbaiki. Nilai rendah itu bukan sebuah hukuman. Nah, kalau nggak ada nilai rendah ini, nanti kamu nggak tahu di mana letak kekuranganmu. Jadi nilai itu bukan bukti kalau saya itu bodoh ya, tapi petunjuk apa yang perlu diperbaiki. Ya, tepat sekali. Jadi kalau dipikir begitu sih, saya jadi nggak terlalu sedih kak. Alhamdulillah. Gimana jadi perasaanmu sekarang? Udah agak legaan kak. Nah, di sini bisa kita simpulin kalau nilai rendah itu bukan hukuman, tapi ini proses belajar dan kamu biar kamu itu mampu ke depannya, biar tahu apa kekuranganmu. Nah, dan juga nilai rendah ini nggak bisa kamu simpulin ini nilai rendah itu jadinya kamu kayak bodoh, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa kamu nyimpulin cuma dengan satu nilai yang rendah ini tadi. Nah, oke. Jadi Afid, di sini kita udah selesai. Terima kasih udah mau terbuka. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana kabarnya hari ini? Pagi kak, ya akhir-akhir itu aku kayak banyak pikiran gitu loh kak. Banyak pikiran. Jadi apa yang buat kamu akhir-akhir ini banyak pikiran? Kayak ujian tuh makin dekat dan aku merasa nggak siap gitu loh. Aku takut banget gagal. Pikiranmu itu ngerasa ketakutan akan ujiannya nanti gimana? Iya kak, kayak apa yang aku siapkan tuh kayak masih kurang. Kedengarannya berat ya, mikirin semuanya sendirian. Iya, aku overthinking terus kak. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu overthinking ini?
sejak nilai ujian terakhirku tuh turun kan. Nah, aku kayak mikir kalau nilai ujian terakhir ini aja turun, nanti kedepannya kayak gimana, kayak gitu. Apa pikiran yang sering muncul pas kamu mikirin itu tadi? Kayak aku nggak mampu, nanti orang tuaku kalau kecewa kayak gimana, aku kedepannya gimana gitu kan. Mikirin itu ya, pikiran susah banget untuk dihilangkan kan. Banget kak, bahkan sebelum tidur tuh aku selalu memikirkan kayak gitu terus. Baik, jadi biar pikiran kamu itu nggak numpuk, nah satu teknik yaitu namanya journaling. Ini itu kamu ngeluarin apa yang ada di pikiranmu. Maksudnya kayak nulis yang apa aku rasakan gitu. Iya, boleh tak tolong kamu nulis 2 menit aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan. Sudah? Ya kak, ini aku tulis. Ya. Aku takut gagal, aku merasa itu nggak cukup, terus aku juga butuh cara belajar untuk yang lebih teratur gitu. Oke, saya lihat kamu udah tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, dan sekarang kita ubah pikiran negatif. Jadi di sini kita pakai cognitive restructuring. Nanti ngubah pikiran negatifmu menjadi lebih seimbang. Oke kak. Jadi tadi di jurnalmu kan ada tulisan aku pasti gagal. Nah, itu pasti bikin susah banget pikiran. Iya, kayak otomatis muncul gitu kak setiap malam. Kalau kita lihat lagi seberapa yakinnya kamu 100% akan gagal. Kalau dipikir-pikir secara tenang-tenang, ya nggak 100% sih, paling 40-50%an gitu kak. Nah, itu. Terus sekarang kita lihat apa buktinya. Bukti bahwa kamu nggak akan gagal. Kan aku masih belajar ya, nah nilai aku juga nggak buruk banget, dan juga aku masih punya niat untuk terus belajar, untuk memperbaiki nilainya, untuk memperbaiki diri aku. Jadi bukti yang kuat banget. Jadi pikiran pasti gagal ini kita ubah menjadi apa menurutmu? Kalau aku memang belum sempurna, tapi aku masih punya peluang untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi daripada kemarin gitu kan. Bagus banget. Jadi pikiran seperti ini itu bukan buat bohongin diri kamu, tapi membimbing kamu menjadi lebih realistis. Nah, journaling dan pengubahan pikiran negatif tadi bisa kamu lakuin. Dan ini kayak kamu jurnal, kalau kamu punya pikiran negatif nanti kamu tulis, terus kamu bisa ubah ke yang lebih positif lagi. Nah, ini insya Allah lama-kelamaan nanti bisa bikin kecemasanmu akan berkurang. Ya paling next time aku nyoba untuk cara tersebut. Apresiasi kamu mau terbuka hari ini, terima kasih ya. Bagaimana perasaanmu habis kamu cerita tadi? Rasanya kayak lega gitu kak, selama yang numpuk di kepala ini kayak terurai pelan-pelan, kayak benang khususnya itu sudah mulai kelihatan aku harus ngapain habis ini, nanti kedepannya kayak gimana, kayak gitu, sudah ada jalur yang aku buat gitu. Alhamdulillah ya, udah jelas, udah jadi benang-benangnya udah terurai. Kita cukupin aja, nanti minggu depan kita lihat perkembanganmu lagi. Terima kasih ya.